Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rajabani Mutakin dari kelas PBSI 4D akan mempresentasikan hasil laporan observasi saya yang telah saya lakukan di SMAN 3 Karawang. Dalam observasi kali ini, saya ditemani dengan kedua teman saya dari kelas PBSI 4E. Penelitian kali ini, saya mengangkat judul yaitu pemahaman siswa dalam pembelajaran menulis teks biografi dengan model based learning di kelas 10 SMAN 3 Karawang. Observasi yang dilaksanakan dalam pembelajaran menulis ini saya lakukan di kelas 10 IPS 2 SMAN 3 Karawang untuk mengetahui metode apa yang digunakan dan apakah dapat tersampaikan kepada siswa dan membuat siswa paham akan materi yang disampaikan dengan metode yang dipakai oleh guru tersebut. Kemudian, apakah dengan menggunakan metode tersebut dalam belajar siswa dapat memahami dengan baik atau tidak. Jika metode ini dipakai terhadap siswa di dalam proses belajar mengajar di dalam kelas, apakah siswa masuk dengan metode yang diajarkan oleh guru tersebut atau tidak, serta membuat siswa menjadi paham dan giat belajar atau tidak. Proses pembelajaran di kelas 10 IPS 2 SMAN 3 Karawang terkait dengan materi teks biografi yang dijelaskan oleh Bapak Iwan Rojali SPD selaku guru yang mengajar di dalam kelas tersebut, yaitu selain menggunakan metode pembelajaran model based learning, adapun metode yang dipakai di dalam kelas untuk pembelajaran teks biografi ini adalah yaitu ceramah, diskusi, serta permainan olah kata yang diberikan kepada siswa, baik secara individu maupun kelompok-kelompok kecil. Dalam metode permainan olah kata yang diberikan oleh guru tersebut terhadap siswa, agar siswa tidak terkesan jenuh dengan metode-metode seperti ceramah yang terkesan membuat beberapa siswa menjadi ngantuk di dalam kelas. Lalu, berdasarkan rumusan masalah yang adapun tujuan penelitian saya kali ini yaitu untuk pertama, menjelaskan metode pembelajaran based learning, kedua, menjelaskan kekurangan dan kelebihan metode based learning dalam proses pembelajaran, dan ketiga yaitu mengetahui hasil pemahaman dari kegiatan pembelajaran menulis biografi siswa kelas 10 di SMAN 3 Karawang. Dan hasil laporan observasi yang telah saya lakukan dengan kedua teman saya itu waktu dan tempat observasi dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Karawang yang berlokasi di Jalan Banten, Bepas, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Penelitian kali ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020. Dan ketika saya sampai di sekolah tersebut, saya langsung melakukan wawancara kepada Bapak Iwan Rojali SPD dengan mengumpulkan data sebagai bahan laporan observasi yang selanjutnya akan saya susun. Juga dalam melakukan wawancara saya menanyakan yaitu apa yang dimaksud dengan model pembelajaran based learning yang tercantum dalam rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan pemahaman siswa dalam belajar mengenai materi teks biografi. Dalam proses pembelajaran, Bapak Iwan Rojali SPD selaku guru yang mengajar di dalam kelas tersebut menggunakan model pembelajaran based learning. Based learning adalah metode mengajar di mana siswa yang mengerjakan permasalahan yang otentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan keterampilan berpikir, mengembangkan kemandirian dan percaya diri pada siswa dalam proses belajar mengajar. Selain menggunakan model tersebut, ketika dalam proses belajar adapun metode ceramah yang dilakukan oleh Bapak Iwan Rojali dalam proses kegiatan belajar mengajar atau KBM yang dilaksanakan di dalam kelas. Dalam proses metode ceramah, tentunya tidak sedikit dari siswa merasa jenuh, bosan, kadang juga tidak fokus dalam materi yang telah disampaikan oleh guru tersebut di dalam kelas. Dalam model pembelajaran tersebut, pasti juga ada kelemahan serta kelebihan. Yaitu pertama, saya akan menjelaskan kelebihan penerapan dari model based learning yang dilakukan di dalam kelas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa di dalam kelas. Yang ketiga yaitu membantu siswa dalam bertukar pikiran atau bertukar pengetahuan. Yang keempat adalah membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya serta bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Lalu selanjutnya adapun kelemahan penerapan model based learning, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, tidak adanya niat dari siswa atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang mereka pelajari sulit untuk dipecahkan. Maka mereka siswa enggan untuk mencobanya terlebih dahulu. Yang kedua yaitu kebosanan yang melanda siswa. Karena proses basic learning ada beberapa metode yaitu metode kerja sama secara kelompok-kelompok kecil. Contohnya yang membuat siswa menjadi enggan untuk belajar karena sebagian dari siswa ingin belajar mandiri secara individual. Lalu pada penelitian yang telah saya lakukan bersama beberapa kawan saya yang berbeda kelas tersebut, saya berkesempatan mewawancarai Bapak Iwan Rozali SPD dalam bagaimana cara mengatasi siswa yang kurang semangat dalam pembelajaran menulis teks biografi saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung di dalam kelas. Menurut Bapak Iwan, jika ada siswa yang kurang semangat dalam pembelajaran menulis, kita sebagai guru atau pendidik wajib memberitahu serta menyemangati kepada para siswa dan siswi, serta meyakinkan para siswa-siswi bahwa setiap anak atau siswa dikaruniai kelebihan yang berbeda-beda di dalam dirinya. Juga pemahaman siswa dalam belajar materi teks biografi tidak seluruhnya dapat memahami materi tersebut. Persentasi hasil penelitian di dalam kelas yaitu 70% siswa dapat memahami, serta 30% siswa kurang dapat memahami. Siswa yang kurang paham terhadap materi teks biografi diperbolehkan bertanya atau berdiskusi dengan sesama teman kelasnya, juga bisa bertanya kembali kepada guru tersebut yang lebih memahami materi tersebut. Serta hasil kesimpulan dari penelitian yang telah saya lakukan di kelas 10 IPS 2 SMA 3 Karawang yaitu yang pertama, dengan menggunakan metode based learning dalam proses pembelajaran, siswa sudah sesuai. Lebih dari 70% siswa dapat memahami materi yang disampaikan oleh guru tersebut, dan masih ada siswa sekitar 30% yang masih belum paham akan materi yang telah disampaikan. Dalam model pembelajaran ini, siswa mampu berinteraksi dan berdiskusi dengan menggunakan metode-metode seperti membagi kelompok-kelompok kecil di dalam kelas. Lalu beberapa siswa dapat menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh guru maupun teman kelasnya. Walaupun beberapa dari jawaban tersebut belum sepenuhnya benar, namun keberanian dari siswa yang menjawab itulah yang patut kita apresiasi sebagai guru atau maupun teman kelasnya. Sekian presentasi hasil penelitian saya di kelas 10 IPS 2 SMA 3 Karawang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.